semuanya, kami dari kelompok 12 Psikologi Pendidikan akan membahas tema memahami anak berbakat lewat konsep, karakteristik, dan juga layanan pendidikan yang tepat. Materi ini penting bagi calon guru sekolah dasar supaya kita bisa memaksimalkan setiap potensi peserta didik. Apa sih anak berbakat itu? Jadi, anak berbakat adalah individu yang memiliki kemampuan luar biasa di atas rata-rata. Hal ini bisa terjadi dalam aspek intelektual, kreativitas, seni, kepemimpinan, atau kemampuan akademik tertentu. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa peserta didik dengan kecerdasan atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. Menurut Renzulli, keberbakatan muncul dari interaksi 3 unsur. Yang pertama, kemampuan di atas rata-rata, kedua, kreativitas tinggi, dan yang ketiga adalah komitmen pada tugas. Lalu, ada jenis-jenis dan juga macam dari keberbakatan. Menurut beberapa ahli, keberbakatan dapat dilihat dari bidang, bentuk, dan manifestasi kemampuan. Apabila kita melihat dari berdasarkan bidangnya, jenis keberbakatan ini memiliki ciri-cirinya. Yang pertama ada akademik atau intelektual umum, biasanya memiliki IQ tinggi dan cepat memahami konsep analitis dan logis. Biasanya dia unggul dalam pelajaran matematika, sains, atau bahasa. Lalu ada kreatif dan produktif yang memiliki ide yang inovatif, imajinatif, dan juga suka bereksperimen. Lalu yang ketiga ada seni dan estetika yang seringkali peka terhadap keindahan dan suka dalam bidang musik, lukis, tari, atau teater. Lalu ada kepemimpinan yang sering dapat menarik komunikasi atau menjadi ketua kelompok, organisasi seperti itu. Lalu ada psikomotorik dalam fisik yang biasa menjadi seorang yang atletik atau dalam bidang olahraga seperti itu. Lalu ada berdasarkan bentuk. Menurut Renzulli, ada 5. Yang pertama ada giftedness akademik, yaitu kemampuan memahami konsep yang rumit atau berpikir secara logis. Lalu giftedness kreatif yang mampu menghasilkan ide atau solusi unik, dan giftedness sosial yang selalu mempengaruhi interpersonal yang tinggi, dan giftedness sensomotorik atau kemampuan tubuh yang luar biasa. Lalu yang ketiga ada berdasarkan potensinya, yaitu ada aktual yang seringkali bisa kita lihat secara nyata. Anak ini seringkali juara dalam berbagai hal. Dan juga yang kedua ada potensial, dia ini sering menang dalam dia ini harus membutuhkan sesuatu yang bisa stimulus di dalam hidupnya. Lalu yang kedua ada berdasarkan bentuk kemampuannya menurut Renzulli. Di sini ada 4. Yang pertama ada giftedness akademik atau kemampuan memahami konsep rumit, berpikir logis, dan juga giftedness kreatif yang mampu menghasilkan ide baru dan juga solusi unik. Yang ketiga ada giftedness sosial atau empati dan menaruh interpersonal tinggi, dan yang keempat ada giftedness sensomotorik, kemampuan tubuh yang luar biasa seperti motorik atau atletik. Jika berdasarkan potensinya, ada 2. Yang pertama ada aktual yang sudah terlihat jelas dalam prestasi nyata seperti juara olimpiade, dan yang kedua ada potensial yang masih tersembunyi dan butuh stimulasi agar berkembang. Jadi, keberbakatan tidak hanya soal IQ yang tinggi, ada yang berbakat secara kreatif, seni, sosial, hingga psikomotorik. Jadi, kita sebagai guru perlu membuka pandangan kita secara luas supaya kita bisa mengaplikasikan kepada siswa-siswa kita. Lalu selanjutnya ada 5 faktor yang mempengaruhi pada keberbakatan ini. Yang pertama ada genetik, yaitu potensi bawaan sejak lahir. Yang kedua ada lingkungan seperti dukungan rumah dan kesempatan belajar. Yang ketiga ada faktor psikologis seperti motivasi dan rasa ingin tahu dari siswa. Yang keempat ada faktor sosial dan pendidikan, terutama adalah peran guru dan juga sekolah. Yang kelima adalah interaksi antara natur dan nutur, yaitu potensi bawaan yang berkembang secara optimal melalui lingkungan yang tepat. Selanjutnya ada dampak anak berbakat. Keberbakatan membawa dampak bagi berbagai pihak
Di sini kami akan mengambil dari beberapa sisi, yaitu dari sisi peserta didik, guru, sekolah, serta orang tua. Yang pertama, bagi peserta didik, rasa percaya diri dan motivasi meningkat. Yang kedua, bagi guru, menambah profesionalitas karena perlu menyesuaikan metode belajar. Dan yang ketiga, yaitu bagi sekolah, lingkungan menjadi lebih inklusif dan reputasi meningkat. Dan yang terakhir, yaitu bagi orang tua, membantu memahami peran pendampingan tanpa tuntutan berlebihan. Nilai-nilai dalam pendidikan psikologi. Kita mengambil contoh dari beberapa tokoh seperti Maslow, Rogers, Dewey, Goleman, dan Gardner. Karena psikologi pendidikan menanamkan berbagai nilai penting dalam perkembangan anak berbakat, seperti penghargaan terhadap keberagaman potensi, empati, keadilan dalam belajar, pengembangan potensi diri, tanggung jawab pendidikan, hingga penguatan sosial dan emosional. Lalu di sini tentunya membutuhkan peran guru, orang tua, dan sekolah. Yang pertama yaitu ada peran guru, menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan anak, memberi tantangan dan pengayaan, mendukung perkembangan sosial emosional. Dan yang kedua yaitu ada peran orang tua, yaitu mengamati potensi anak sejak dini, menciptakan suasana belajar yang positif, berkomunikasi dengan sekolah. Dan yang terakhir ada peran sekolah, yaitu menyediakan layanan khusus, konseling dan asesmen, kurikulum fleksibel, lingkungan yang inklusif. Keberbakatan tidak bisa berkembang sendiri. Guru, orang tua, dan sekolah harus saling bekerja sama. Selanjutnya, strategi implementasi pendidikan anak berbakat. Yang pertama, pengayaan atau encouragement. Pengayaan dibagi dua, yaitu horizontal enrichment dan vertical enrichment. Yang kedua, akselerasi. Akselerasi dibagi menjadi tiga, yaitu lompatan kelas, fast track, dan akselerasi mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, pembelajaran individual. Strategi ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, target personal. Yang kedua, proyek mandiri. Dan yang ketiga, evaluasi fleksibel. Strategi keempat, konseling dan dukungan psikososial. Dan strategi yang kelima, pendekatan diferensiasi. Dari strategi ini, guru dapat memilih strategi sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, siswa berbakat matematika dapat diberi proyek aplikasi nyata, atau siswa dengan minat tertentu diberi kesempatan penelitian mandiri. Contohnya yaitu, anak yang berbakat astronomi bisa membuat proyek peta bintang, atau siswa dengan kemampuan sains tinggi dapat mengikuti pelajaran kelas lebih tinggi. Pendekatan ini membantu anak berbakat berkembang secara maksimal. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, anak berbakat adalah aset penting yang perlu dibimbing dengan strategi yang tepat. Dengan dukungan guru, orang tua, dan sekolah, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berprestasi sekaligus sehat secara sosial dan emosional. Demikian video dari kami mengenai memahami anak berbakat dan layanan pendidikan yang tepat. Semoga materi ini membantu kita sebagai calon pendidik untuk lebih peka, bijak, dan mampu menciptakan ruang belajar yang mendukung setiap potensi anak. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.